tengah ramai pembahasan tentang kasus korupsi Pak Hasto yang akhir-akhir ini muncul di publik, kita seakan tuh dibikin lupa dengan kasus uang palsu. Meskipun berita ini sudah tergeser oleh isu-isu lain seperti isu korupsinya yang 300 triliun itu kemarin, jujur gue masih kepikiran aja. Soalnya uang-uang palsu ini udah beredar banyak di masyarakat. Banyak juga orang-orang yang sudah membuktikan, ya walaupun emang sekilas susah banget buat dibedakan, tapi ya bagaimana bisa sebuah kampus ternama seperti UIN Makassar mencetak uang coba. Emang gak habis pikir sih kalau menurut gua. Kasus ini tuh bukan cuma soal uang palsu aja yang udah beredar di masyarakat. Ini juga tentang kepercayaan publik yang terkikis gara-gara kejadian semacam ini. Bayangin deh, sebuah kampus yang seharusnya jadi tempat pendidikan malah terseret kasus kayak gini. Apa kabar sama kredibilitas kampus tersebut ya kan? Apalagi UIN Makassar itu kan salah satu kampus yang besar, dikenal luas, dan jadi kebanggaan banyak orang di sana. Kalau sampai benar-benar banyak banget orang-orang di dalam kampus itu yang terlibat dalam produksi uang palsu ini, nampaknya itu bukan cuma ke kampusnya aja, tapi juga ke kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan loh. Selain itu, muncul pertanyaan besar. Ini cuma kejadian yang kebetulan atau sebenarnya ada jaringan yang lebih besar di balik ini semua? Kalau ternyata ini bukan insiden kecil, ya berarti ancaman buat masyarakat jauh lebih besar dari yang kita bayangkan kan? Gue pribadi sebenarnya penasaran, apakah pihak berwenang bakal benar-benar serius menangani kasus ini atau malah cuma jadi isu yang hilang ditelan waktu seperti ya yang sekarang ini terjadi. Karena tuh baru-baru ini ditemukan fakta yang sungguh mengejutkan bahwa di gedung perpustakaan UIN Makassar, tempat di mana ada mesin pencetak uang tersebut yang dioperasikan oleh Pak Kepala Perpustakaannya. Dan selain ada mesin pencetak uangnya, polisi juga menyita surat berharga negara senilai 700 triliun, dan sertifikat deposit Bank Indonesia senilai 45 triliun. Dan beliaunya diduga membeli mesin pencetak uang tersebut seharga 600 juta dan menyelundupkannya ke dalam kampus untuk memproduksi uang palsu dengan biaya produksi 56.000 per lembar uang 100 ribuan. Dan penemuan ini tuh semakin menambah kekhawatiran tentang seberapa dalam praktek ilegal ini telah merambah institusi pendidikan. Apalagi beliaunya juga disebut-sebut berencana menggunakan uang palsu hasil cetakannya itu untuk membiayai kampanye dalam pilkada Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dan lebih mengkhawatirkannya lagi, uang palsu hasil produksi sindikat ini telah ditemukan beredar di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat di Sulawesi Selatan juga melaporkan penemuan uang palsu dalam transaksi sehari-hari. Bahkan ada juga orang yang menemukan saat melakukan penarikan melalui mesin ATM coba. Dan peredaran uang palsu ini tidak hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kestabilan ekonomi lokal. Coba aja deh lu bayangin, jangan-jangan uang-uang yang ada di dompet kalian itu uang palsu. Dan lebih parahnya lagi, uang palsu yang sangat identik ini bahkan bisa lolos dari pengecekan bank. Bayangin jika bank sebagai institusi yang menjadi penjaga terakhir untuk keaslian uang pun kesulitan buat membedain uang palsu dan uang asli. Artinya risiko kepercayaan terhadap sistem keuangan yang kita miliki itu sekarang makin besar betul. Apa yang akan terjadi jika uang palsu ini masuk ke sistem perbankan dalam skala besar coba? Dan sistem keuangan nasional bisa saja terguncang dong. Transaksi masyarakat jadi tidak aman lagi dan nilai uang kita akan terancam kehilangan stabilitasnya. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan pernyataan terkait kasus ini. Bank Indonesia mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan selalu memeriksa keaslian uang-uang yang mereka terima. Karena saking identiknya dan susah buat dibedain, Bank Indonesia bahkan sampai menekankan kepada masyarakat bahwa sangat penting untuk mengenali ciri-ciri uang asli seperti tekstur kertas, watermark, atau fitur keamanan lainnya untuk mencegah peredaran uang palsu lebih lanjut. Bahkan sekelas Bank Indonesia pun sampai kewalahan coba. Dan kasus ini tuh tentu saja membuka mata kita bahwa ancaman uang palsu bisa saja datang dari mana
pun bahwa dari institusi yang seharusnya menjadi benteng moral dan intelektual, masyarakat terus jadi dihadapkan dengan sesuatu yang sulit gitu. Udah ngurus cari uang susah, harus ngurusin uang palsu. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan masyarakat buat lebih hati-hati dalam setiap transaksi tunai dan segera melapor kepada pihak berwenang jika menemukan uang yang dicurigai uang palsu. Dengan semakin meluasnya peredaran uang palsu ini, pertanyaannya adalah sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian kita dan langkah apa yang akan diambil oleh pihak berwenang untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Menurut gua hanya waktu sih yang bisa menjawab. Dan sementara kita ya tetap harus tetap waspada dan kritis terhadap setiap uang yang kita. Gue ngerasa dengan adanya kasus ini itu kayak panggilan kita buat tergugah gitu buat kita semua. Bukan cuma tentang uang palsu, tapi juga soal integritas dan pengawasan di institusi yang seharusnya jadi panutan. Kalau kampus besar sekelas UIN Makassar aja bisa kecolongan, apa mungkin kampus-kampus kecil yang notabene pengawasannya nggak seketat itu dan nggak sebesar itu bisa jadi prakteknya gini? Masalahnya uang palsu yang beredar itu nggak cuma ngancurin ekonomi, tapi juga kepercayaan masyarakat. Gue yakin banyak banget masyarakat yang sekarang jadi takut dan lebih hati-hati dalam menerima uang tunai. Bahkan berhati-hatinya tuh bukan dari transaksi orang ke orang, tapi transaksi di bank juga. Kalau uang palsu aja bisa lolos di bank, apa artinya uang yang selama ini kita kantongin itu uang palsu juga? Gua rasa ini juga jadi PR yang sangat penting, bukan cuma polisi, bank, tapi juga masyarakat untuk selalu mengawasi uang-uang yang beredar. Tapi gue setuju banget sih sama himbauannya Bank Indonesia soal ngecek uang asli. Tapi tuh nggak semua orang punya alat buat mengetahui apakah uang itu asli atau palsu. Jadi pemerintah ya mungkin perlu lebih aktif gitu ya buat turun tangan ke masyarakat secara langsung. Misalnya dengan bikin sosialisasi atau bahkan nyebar alat deteksi uang palsu ke masyarakat. Kalau nggak ada langkah nyata ya ini mungkin cuma bakal jadi kasus besar yang akhirnya tenggelam lagi sama berita-berita lain kayak sekarang ini. Dan dari kasus ini juga menunjukkan bahwa lemahnya sistem kita dalam mendeteksi jaringan kejahatan yang lebih besar. Kalau sindikat kayak gini aja bisa lolos sampai tahap produksi dan distribusi, berarti kan ada yang salah sama pengawasannya. Tapi satu lagi pertanyaan, kenapa uang Bank Indonesia bisa ditiru? Salah satu alasan mengapa uang Bank Indonesia itu bisa ditiru adalah tingginya kompleksitas teknologi yang digunakan dalam pencetakan uang. Meskipun uang Bank Indonesia sudah dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti hologram, watermark, dan benang pengaman, teknologi pencetakan uang palsu juga semakin kesini semakin mengimbangi saja. Mesin pencetak uang palsu yang ditemukan di UIN Makassar ini misalnya, mesin tersebut bisa menghasilkan uang yang dengan tingkat kemiripan yang benar-benar mirip dan tingkat kemiripannya itu sangat tinggi dan hampir sama dengan uang asli, sehingga sangat sulit buat terdeteksi hanya dengan pemeriksaan kasat mata. Seperti diraba, dilihat di terawang, ya udah nggak worth lagi deh. Selain itu, peredaran uang palsu juga semakin sulit dihentikan karena adanya celah sistem peredaran uang yang memungkinkan uang palsu ini lolos tanpa terdeteksi, terutama pada transaksi skala kecil yang tidak memadai untuk pemeriksaan mendalam. Bahkan bank sendiri memiliki keterbatasan buat pengecekan uang juga. Ya wajar lah boy, manusia bukan nabi ya kan. Namun dibalik itu semua ya penting banget buat masyarakat untuk menyadari dan mencegah peredaran uang palsu. Ya karena kalau nggak kita siapa lagi, karena kan peredaran uang palsu itu kan udah lewat tangan ke tangan dan susah banget buat dibedain. Jadi mau nggak mau ya kita harus tahu uang asli itu seperti apa, uang palsu seperti apa, dan identiknya itu seperti apa. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sejujurnya gue bingung gitu ya mau ngomongin apa. Ya udahlah, gue dini aja. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Alfi Wardianto, sampai jumpa di video berikutnya.